Laqaiqul Akbar bab 4, penjelasan tentang penciptaan malaikat maut. Di dalam sebuah khabar dari Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menciptakan malaikat maut, Allah menutupinya dari para makhluk dengan sejuta penutup. Besar malaikat maut lebih besar daripada langit dan bumi. Dan jika dituangkan semua air laut dan sungai, maka tidak akan jatuh darinya air tetes pun ke bumi. Ujung timur dan ujung barat dunia ada di hadapannya, seperti meja makan yang mana segala macam makanan diletakkan di atasnya dan diletakkan di hadapannya seseorang agar dia memakannya. Lalu dia memakan darinya apa yang dia inginkan. Maka seperti itulah malaikat maut. Dia membolak-balikan dunia sebagaimana manusia membolak-balikan sekeping dirham di hadapannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Panjang setiap rantai seperti perjalanan selama 1000 tahun. Tiada malaikat satupun yang mendekatinya. Tiada yang mengetahui tempatnya. Tiada yang mendengar suaranya. Tiada yang mengerti keadaannya. Dan tidak ada yang mengetahui kapanpun waktu dia ada. Ketika Allah yang maha luhur menciptakan maut dan Allah menguasakannya kepada malaikat maut, maka dia bertanya, "Wahai Tuhanku, apa itu maut?" Lalu Allah yang maha luhur memerintahkan hijab penutup yang mengekang makhluk yang bernama maut tersebut untuk membuka sehingga malaikat maut melihatnya. Lalu Allah yang maha luhur memerintahkan hijab atau penutup yang masih mengekang makhluk yang bernama maut untuk membuka sehingga malaikat maut melihatnya. Lalu Allah yang maha luhur berkata, "Berdiam dirilah kalian dan lihatlah maut." Semua malaikat pun berhenti. Allah yang maha luhur pun berkata kepada maut atau kematian, "Terbanglah di atas mereka, kepakan semua sayap, dan bukalah semua matamu." Ketika maut terbang, para malaikat pun melihatnya. Maka mereka, para malaikat pun tersungkur pingsan selama 1000 tahun. Ketika para malaikat sadar, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah Engkau menciptakan makhluk yang lebih besar dari ini?" Allah yang maha luhur pun menjawab, "Aku yang menciptakannya. Aku lebih besar darinya, dan setiap makhluk akan merasakan maut atau kematian." Kemudian Allah berkata, "Wahai Israel, genggamlah dia. Aku telah menguasakannya kepadamu." Malaikat maut pun berkata, "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa aku akan menggenggamnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Lalu Allah memberikan malaikat maut kekuatan. Kemudian dia menggenggam maut, maka maut pun menjadi tenang di tangan malaikat Israel. Lalu maut berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku menyeru di atas langit sekali saja." Allah pun memberinya izin. Lalu dia menyeru dengan suara yang lantang, "Aku adalah maut yang memisahkan di antara setiap kekasih. Aku adalah maut yang memisahkan antara suami dan istri. Aku adalah maut yang memisahkan antara anak-anak perempuan dan ibu-ibunya. Aku adalah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Aku adalah maut yang merusak rumah dan bangunan. Aku adalah maut yang meramaikan kubur. Aku adalah maut yang mana aku mencari dan menemukan kalian walaupun kalian ada di dalam gedung besi yang terkunci. Tiada makhluk yang tersisa kecuali mereka akan merasakanku. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang celaka tatkala kematian mendatangi mereka, maka kematian turun kepada mereka. Di sebelah kirinya ada malaikat siksa yang hitam wajahnya lagi melotot matanya. Malaikat siksa itu membawa pakaian yang terbuat dari siksaan.
Mereka duduk dari arah kejauhan sampai datangnya malaikat maut. Ketika malaikat maut datang kepada salah satu dari mereka, yaitu orang kafir, munafik, dan orang-orang celaka, dia berdiri di hadapannya dalam bentuk yang menyeramkan. Kemudian jiwa orang itu pun berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Lalu malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia. Aku akan menjadikan anakmu yatim, istrimu menjadi janda, dan hartamu diwariskan di antara orang-orang yang mewarisimu, yaitu orang-orang yang tidak kamu sukai dalam keadaan hidupmu. Kamu tidak melakukan kebaikan untuk dirimu di akhiratmu. Pada hari ini aku datang kepadamu untuk mencabut ruhmu." Maka tatkala orang itu mendengarnya, dia pun memalingkan wajahnya ke arah dinding. Namun dia melihat malaikat maut berdiri di hadapannya. Lalu dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Namun dia melihat malaikat maut di hadapannya sedang berdiri. Lalu malaikat maut berkata, "Apakah kamu tidak tahu aku? Aku adalah malaikat maut yang mana aku telah mencabut ruh kedua orang tuamu. Sedangkan kamu melihat keduanya dan kamu tidak memberikan manfaat kepada mereka berdua. Pada hari ini aku akan mengambil ruhmu, anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu melihat sehingga mereka bisa mendapatkan nasihat mengambil pelajaran darimu. Pada hari ini aku adalah malaikat maut yang mana aku telah merusak desa-desa yang terdahulu, yaitu orang yang lebih kuat darimu, lebih banyak harta daripada hartamu, dan lebih banyak anak daripada anak-anakmu." Kemudian malaikat maut bertanya kepada orang itu, "Bagaimana kamu melihat tentang dunia?" Lalu dia menjawab, "Aku melihat dunia penuh dengan penipuan dan keingkaran." Kemudian Allah yang Maha Luhur menjadikan dunia dalam rupa manusia. Lalu dunia itu berkata, "Wahai orang yang maksiat, apakah kamu tidak malu? Kamu melakukan dosa di dunia dan dirimu tidak mau mencegah kemaksiatan. Sesungguhnya kamu yang mencariku dan aku tidak mencarimu. Dan kamu tidak membedakan antara halal dan haram. Kamu menyangka bahwa kamu tidak akan berpisah dengan dunia. Maka sesungguhnya aku bebas darimu dan dari amalmu." Lalu orang itu melihat hartanya jatuh pada milik orang lain. Lalu harta itu berkata, "Wahai orang yang maksiat, kamu telah bekerja mencariku dengan cara tanpa hak. Kamu tidak menggunakan dan menyedekahkan aku kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Pada hari ini aku telah jatuh pada milik orang lain." Dan hal itu adalah firman Allah yang Maha Luhur, yang artinya, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati bersih. Dalam surat Asy-Syura ayat 88-89. Lalu orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku supaya aku bisa melakukan amal soleh dalam amal yang telah aku tinggalkan." Demikian Allah yang Maha Luhur berfirman yang artinya, "Maka apabila telah datang ajalnya, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan juga tidak dapat memajukannya." Dalam surat Al-A'raf ayat 34. Kemudian ruh orang itu diambil. Jika orang itu adalah orang mukmin, maka dalam keberuntungan. Dan jika orang itu adalah orang kafir dan munafik, maka dalam celaka, sesuai firman Allah yang Maha Luhur yang artinya, "Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan dalam sijil atau buku catatan amal yang tulis jelas." Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 7. Wallahu a'lam bishawab.